Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak-anak muslim, pemirsa TV kita dan pendengar radio kita dimanapun kalian berada, alhamdulillah, puji syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan izinnya, dengan nikmat dan taufik serta hidayah yang Allah curahkan kepada kita, pada kesempatan yang berbahagia ini kembali kita dimudahkan oleh Allah SWT untuk saling menyapa, bertemu melalui acara ini, yang mana di dalam acara ini, Masya Allah, kita ingin memperdalam pengetahuan kita tentang orang-orang terbaik dari umat ini. Kembali kita sering mengingatkan orang-orang yang patut kita jadikan sebagai teladan, sebagai contoh untuk kita ikuti. Karena mereka adalah orang-orang yang Allah banyak menjamin tentang kebaikan mereka di dalam Al-Quran. Dan juga Rasulullah SAW begitu banyak memuji mereka. Karena mereka adalah manusia-manusia terbaik yang Allah pilih untuk mendampingi Rasul terbaik. Sehingga begitu banyaknya kebaikan yang mereka miliki. Bahkan di antara mereka, banyak di antara mereka yang sudah diberi kabar gembira bahwa mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk surga. Padahal mereka masih hidup di dunia. Mereka masih menjejakkan kaki mereka di bumi Allah. Namun mereka ternyata sudah dijamin menjadi penghuni surga. Ini menunjukkan betapa besarnya keutamaan mereka. Inilah sebabnya mengapa sering kita ingatkan mereka adalah orang-orang yang patut kita cintai dan wajib kita mencintai mereka, kemudian menjadikan mereka sebagai idola, sebagai panutan dalam kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak muslim, hari ini, ya, setelah pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu di antara wanita yang paling mulia, wanita yang mengorbankan hidupnya untuk mendampingi Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, menghabiskan banyak hartanya untuk membantu perjuangan dakwah beliau. Yang pada pertemuan yang lalu kita sudah kupas tuntas tentang beliau, yaitu sahabat ibunda kaum mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Dan untuk hari ini, ya, kita insyaallah akan membahas, ya, kembali seorang wanita yang tak kalah mulianya dengan bahasan pertama kemarin, yang mana beliau adalah
di antara wanita-wanita terbaik di sepanjang zaman. Di antara wanita-wanita yang mendampingi kehidupan Rasulullah juga. Siapa? Ibunda kita, kaum mukminin, yaitu Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Kita akan memulai pembahasan tentang beliau yang Masya Allah begitu banyak ditulis dengan tinta emas dalam sejarah peradaban Islam, dengan begitu banyak keutamaan yang beliau miliki. Baik, kita akan mulai. Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Pada tahun ke-7 sebelum masa hijrah, ya. Jadi lahir ketika masih di Mekah, karena waktu itu belum hijrah ke Madinah. Lahirlah seorang bayi cantik, Masya Allah, seorang bayi yang sangat cantik dari pasangan yang mulia, dari pasangan suami istri yang mulia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan istrinya yang bernama Ummu Ruman radhiyallahu anha. Kemudian bayi yang cantik, bayi yang mungil tersebut diberi nama Aisyah binti Abu Bakar. Ya, Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah tumbuh di bawah naungan hidayah dan cahaya Islam. Karena dia tidak sempat melewati masa-masa jahiliyah. Mengapa? Ya karena memang dia dilahirkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau sudah diangkat menjadi seorang nabi. Dan yang sangat masyhur bahwasanya di antara orang-orang yang pertama kali menerima dakwah beliau adalah ayah dari Aisyah radhiyallahu anha, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ketika Aisyah lahir, kedua orang tuanya adalah orang-orang yang sudah memeluk Islam. Jadi Aisyah tidak pernah merasakan kehidupan di masa jahiliyah. Keluarganya telah memeluk Islam semenjak ia dilahirkan. Bahkan dalam banyak riwayat dikisahkan bahwasanya ayahnya merupakan orang yang paling dicintai Rasulullah dari kalangan laki-laki. Ya, ayah beliau yaitu Abu Bakar adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan laki-laki. Ini menunjukkan betapa mulianya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, mempunyai kedudukan yang khusus di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu sungguh aneh, ya, sungguh aneh. Sekarang ini, hati-hati. Sekarang ini ada orang-orang yang mengatasnamakan diri sebagai orang muslim. Ternyata mereka mencaci maki Abu Bakar dan Umar dan juga banyak sekali sahabat yang lain. Padahal Masya Allah, begitu banyak riwayat yang menjelaskan bahwasanya Abu Bakar ini adalah orang yang paling dicintai Nabi dari kalangan laki-laki. Kok bisa dikatakan Abu Bakar dan Umar ini berhala-berhalanya Quraisy? Mereka adalah orang-orang yang murtad setelah wafatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka mencaci maki, menjelek-jelekan Abu Bakar dan Umar. Loh, ada atau Ustaz? Ada.
Ada segolongan kaum yang mengatakan diri sebagai seorang muslim, namun melakukan hal itu, tentu itu tidak masuk akal. Seorang muslim, maka sungguh seharusnya dia mencintai orang yang paling dicintai, nabinya. Yang mana mungkin seorang muslim, ya, kemudian dia mencaci maki orang yang jelas-jelas diriwayatkan adalah orang yang paling dicintai oleh nabinya. Hati-hati. Kalau ada orang yang mendakwakan seperti itu, jangan diikuti. Jangan diikuti. Ada atau Ustaz? Ada, di Indonesia pun sudah mulai ada. Karena itu hati-hati. Ustaz, berikan wanti-wanti. Jangan sampai kalau mendengar ada orang yang mendakwakan seperti itu, mereka mencela para sahabat, apalagi sahabat-sahabat terbaik, jangan didekati. Khawatir nanti kita terkena pengaruhnya. Ya, baik. Dari kedudukan ayahnya yang begitu mulia, ini menunjukkan bahwasanya anaknya pun insya Allah tidak akan jauh dari kemuliaan orang tuanya. Karena itulah Aisyah radhiyallahu taala anha, Ummul Mukminin, ibunda kita, itu adalah wanita yang mempunyai keutamaan yang sangat banyak pula. Baik, sebagaimana yang Ustadz sampaikan tadi, Aisyah, beliau adalah seorang wanita yang sangat cantik. Kulitnya putih. Ya, kulitnya putih. Saking putihnya kulit beliau, sampai beliau itu dipanggil oleh Nabi dengan Humairah. Dengan Humairah. Yang artinya kemerah-merahan. Loh, kok bisa Ustaz? Katanya kulitnya putih. Kok dipanggil kemerah-merahan? Apa hubungannya? Ya memang demikianlah beliau sering memanggil. Sebab kulit Aisyah karena begitu putih dan bercahaya, sehingga apabila terkena matahari kulitnya menjadi kemerah-merahan. Seolah-olah darah yang ada di dalam di dalam dagingnya itu kelihatan, saking putihnya kulit beliau. Sehingga kelihatan seperti agak kemerah-merahan. Karena itu dia dipanggil dengan Humairah yang artinya kemerah-merahan. Aisyah tumbuh layaknya gadis-gadis kecil kebanyakan. Ya, layaknya gadis-gadis kebanyakan. Ia gemar bermain boneka dan juga ayunan. Aisyah selalu ceria dan kecerdasannya pun mulai tampak. Ia adalah buah didikan dari dua orang tua yang penuh cinta, yang membelainya dengan balutan ilmu agama. Sudah. Jadi dikisahkan bahwasanya Aisyah, beliau itu dinikahi oleh Rasulullah SAW ketika masih anak-anak. Tuh, apakah boleh Ustaz? Boleh, tidak ada larangan. Karena memang tradisi di zaman itu seperti itu biasa. Ya, berbeda dengan tradisi zaman sekarang. Ya, tradisi di zaman itu sudah biasa, mereka orang-orang Arab itu menikah dengan anak-anak. Semenjak masih anak-anak itu dinikahi. Tetapi tidak langsung diambil. Tidak langsung diambil. Setelah dinikahi titipan dulu kepada orang tuanya. Nanti kalau sudah balik baru diambil, baru diajak oleh suaminya. Itu sudah biasa bagi mereka. Karena itu, meskipun Rasulullah SAW beliau menikahi Aisyah ketika masih kecil, orang-orang kafir Quraisy tidak pernah mencela beliau, tidak pernah menjadikan itu sebagai alasan untuk memusuhi beliau. Tapi alasannya yang lain. Mengapa? Ya karena memang waktu itu sudah biasa. Ya sudah biasa. Menjadi kebiasaan masyarakat Arab waktu itu.
Dan dikisahkan bahwasanya karena dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan masih kecil, sering Rasulullah ketika berkunjung ke rumah Aisyah yang waktu itu masih dititipkan ke orang tuanya, sering mendapati Aisyah masih bermain dengan anak-anak yang lainnya. Pernah diceritakan ya, Aisyah pernah cerita melalui sebuah riwayat. Suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang untuk menemuiku, sedang aku tengah bermain dengan gadis-gadis kecil yang lain. Ya karena masih kecil. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepadaku. Waktu itu aku sedang membawa sebuah mainan kecil dari kayu, ya seperti boneka. Apa ini wahai Aisyah? Tanya Rasulullah. Lalu Aisyah menjawab, oh ini adalah kuda Nabi Sulaiman yang memiliki sayap. Nah, tersenyum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi waktu itu Aisyah masih kecil, dinikahi Rasulullah dalam keadaan masih kecil, masih suka bermain boneka. Ya. Kita lanjutkan. Diriwayatkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq, siapa? Ayah dari Aisyah, termasuk salah seorang sahabat yang kaya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq itu termasuk di antara sahabat yang memiliki harta yang banyak. Dan dikenal dengan sifatnya yang rendah hati. Namun meskipun dia kaya, mempunyai harta yang banyak, dia terkenal dengan orang yang rendah hati, tidak sombong. Sang ayah menggunakan harta yang dimilikinya untuk berjuang di jalan Allah. Masya Allah. Semata-mata untuk mendapatkan ridha Allah dan Rasulnya. Kedua orang tua Aisyah terkenal sangat dermawan, terlebih sang ayah. Ya, dermawan sekali. Abu Bakar ini termasuk di antara seorang sahabat yang paling dermawan. Saking dermawannya, saking tidak takutnya kehabisan harta untuk berinfak dan bersedekah, untuk menggunakan hartanya di jalan Allah. Pernah diriwayatkan. Ya, pernah diriwayatkan. Bahwasanya suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membutuhkan dana yang besar untuk berjuang di jalan Allah. Beliau memerintahkan sahabat untuk berinfak, mengumpulkan harta demi tujuan tersebut. Maka dikisahkan Umar dia membawa separuh dari hartanya. Dikumpulkan semua hartanya, kemudian diambil separuh. Masya Allah. Berinfak separuh harta. Itu jumlah yang sangat banyak. Ayo, siapa yang pernah mendapati orang tuanya berinfak separuh harta? Misalnya ayahnya mempunyai uang 500 juta, diinfakkan 250 juta. Ayahnya mempunyai uang 1 miliar, diinfakkan 500 juta, separuhnya. Sulit kita menjumpai di zaman ini ada orang yang berinfak separuh dari hartanya. Namun itu terjadi di kalangan para sahabat. Itu adalah yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka dia ketika berinfak itu dia membatin di dalam hatinya, kali ini pasti aku akan mengalahkan Abu Bakar. Mengalahkan dalam hal apa? Dalam hal kedermawanan. Karena selama ini Umar selalu merasa kalah. Dia selalu merasa kalah dalam hal kebaikan. Jadi boleh berlomba-lomba dalam kebaikan, itu boleh. Ketika ada temannya berbuat kebaikan, oh, aku juga harus bisa berbuat baik seperti dia. Saingan seperti ini boleh. Tapi tidak bermusuhan. Ya, tidak bermusuhan. Jadi, meskipun Umar itu merasa selalu kalah dengan Abu Bakar dan ingin menyaingi dalam hal kebaikan, namun tidak pernah bermusuhan. Mereka adalah seorang sahabat yang sangat dekat. Artinya, Umar ini ingin berbuat kebaikan yang lebih banyak daripada yang dilakukan oleh Abu Bakar. Karena itu dia merasa, oh hari ini, karena aku sudah membawa separuh hartaku,
pasti hari ini aku akan mengalahkan Abu Bakar. Namun apa yang terjadi? Datang Abu Bakar, menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dibawa? Ternyata yang dibawa Abu Bakar tidak seperti yang dibawa Umar. Lebih sedikit kah? Ternyata tidak. Bahkan 2 kali lebih banyak. Ternyata Abu Bakar, padahal beliau terkenal sebagai seorang sahabat yang kaya. Ya? Terkenal sebagai seorang sahabat yang kaya. Membawa seluruh hartanya, diinfakkan di jalan Allah. Masya Allah. Ada orang sekarang yang berani menginfakkan seluruh hartanya. Maka ketika itu Rasulullah SAW bertanya kepada Umar bin Al-Khattab. Karena melihat begitu banyak harta yang dibawa Umar. Apa yang kamu sisakan untuk keluargamu? Tenang saja wahai Rasulullah, itu secara garis besar gambarannya seperti itu. Aku masih menyisakan seperti ini pula. Artinya separuh yang dibawa, yang separuh yang ditinggal di rumah. Artinya sama, yang dibawa sama yang di rumah sama. Rasulullah kemudian diam karena mengetahui masih ada yang disisakan oleh Umar bin Khattab. Ya, ketika Abu Bakar datang yang membawa seluruh hartanya, tadi ditanya, apa yang kamu tinggalkan untuk keluargamu? Apa jawaban Abu Bakar? Ya karena memang tidak ada yang ditinggalkan. Hartanya dibawa semuanya. Sungguh mencengangkan yang dikatakan. Aku meninggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Abu Bakar membawa seluruh hartanya karena dia yakin dan percaya keluarganya adalah keluarga yang bisa menerima. Keluarga yang qanaah. Keluarga yang menerima, bersabar dengan ujian hilangnya harta mereka untuk berjuang di jalan Allah. Ini menunjukkan betapa besarnya kedermawanan yang dimiliki oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, ayahanda dari tokoh kita hari ini, Aisyah radhiyallahu taala anha. Abu Bakar, ayah Aisyah memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Beliau gemar membebaskan budak-budak dari tawanan tuannya. Kemudian beliau membiarkan sang budak menjadi manusia merdeka. Bahkan pada waktu itu, ya, ketika kita masih membahas tentang para sahabat. Ada seorang budak yang akhirnya menjadi seorang yang mulia di sisi Rasulullah SAW yang dibebaskan oleh Abu Bakar. Masih ingat? Siapa dia? Siapa? Sahabat yang mulia Bilal bin Rabah. Yang mana ketika menjadi budak, dia sering disiksa oleh tuannya. Kemudian dibeli oleh sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, kemudian dibebaskan. Kemudian dia menjadi seorang sahabat yang mempunyai kedudukan yang dekat di sisi Rasulullah, bahkan menjadi muadzin beliau. Berikutnya kita membahas tentang ibunya, yaitu Ummu Ruman. Ummu Ruman, sang ibu, dikenal sebagai seorang sahabiah, sahabat wanita yang juga banyak memiliki jasa dalam perkembangan Islam. Beliau telah turut menjadi pendukung Rasulullah SAW ketika dakwah Islam masih sangat sulit. Sering kita ceritakan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, di awal-awal Islam, ketika para sahabat mereka ditindas oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga mendapatkan tantangan yang besar dari orang-orang kafir Quraisy. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, Aisyah adalah putri dari seorang yang mulia, orang yang kaya yang mempunyai garis keturunan yang mulia pula. Bukan hanya dari garis keturunan yang membuat Aisyah mulia, cahaya keislaman dan ketaatan kepada kedua orang tuanya pun turut menjadikan Aisyah kecil tumbuh menjadi gadis yang mulia.
jadi gadis yang mulia. Saat Aisyah berusia 6 tahun, ya, saat Aisyah berusia 6 tahun, atau dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan 5 tahun, Rasulullah pernah berpesan kepada Ummu Ruman agar menjaga dan mendidik Aisyah dengan baik. Rasulullah ingin Ummu Ruman menyiapkan Aisyah untuk kelak beliau nikahi. Dan kemudian, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, setelah itu Rasulullah menikahi beliau. Namun setelah menikahi, tidak langsung diajak ke rumah Rasulullah SAW, tapi dititipkan dulu pada ibunya yaitu Ummu Ruman dan ayahnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Baru ketika berusia 9 tahun. Dan waktu itu, ya bukan seperti sekarang. Kalau sekarang mungkin usia 9 tahun itu masih anak-anak, belum balik. Namun orang-orang Arab waktu itu, usia 9 tahun itu mereka sudah dewasa, sudah besar, dan sudah balik. Sehingga ketika usia beliau 9 tahun, beliau diajak oleh Rasulullah untuk hidup bersama beliau. Tanggung jawab pengasuhan dan pendidikan untuk Aisyah juga turut berpindah. Yang tadinya sebelum diajak ke rumah beliau, meskipun sudah menjadi istri beliau, Aisyah masih dididik oleh kedua orang tuanya, yaitu Ummu Ruman dan Abu Bakar As-Siddiq. Namun setelah diajak ke rumah beliau, maka maka pendidikan Aisyah juga berganti ke tangan beliau. Dan ternyata ketika Rasulullah SAW menikahi Aisyah, itu bukan keinginan beliau, bukan keinginan beliau. Karena apa? Dikisahkan, diriwayatkan bahwasanya sebelum beliau menikah dengan Aisyah, itu Jibril sudah sering datang memberikan gambaran, memberikan alamat, tanda-tanda bahwasanya Aisyah itu akan menjadi istri beliau nanti. Istri beliau baik di dunia maupun di akhirat. Dan isyarat yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW itu adalah isyarat yang pasti akan terjadi benar. Maka akhirnya terjadilah apa yang telah digambarkan melalui isyarat tadi. Dan di sini dikisahkan, ya, sebelum menikahi Aisyah, Rasulullah pernah bermimpi selama 3 hari berturut-turut. Di dalam mimpi beliau melihat malaikat Jibril membawa gambar Aisyah di selembar kain sutra. Kemudian Jibril menunjukkan gambar Aisyah kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, dialah istrimu di dunia dan di akhirat. Akhirnya setelah mendapatkan isyarat tadi, beliau segera melamar Aisyah untuk dijadikan istri. Kemudian ketika menjadi istri beliau, Aisyah menjadi seorang istri yang sangat taat kepada suaminya. Ia melayani segala keperluan Rasulullah SAW dengan penuh cinta. Ia menjadi istri yang sangat cerdas. Karena kecerdasannya seringkali ketika sahabat tidak menemukan jawaban terhadap permasalahan pribadi mereka, Aisyah sering menjadi tempat mereka bertanya. Jadi para sahabat ketika bingung tentang suatu permasalahan sering bertanya kepada Ibunda Aisyah. Karena apa? Karena Aisyah adalah orang yang paling mengetahui dan memahami keseharian Rasulullah. Karena beliau adalah istri dari Nabi SAW. Sehingga apapun yang terjadi dengan Nabi di dalam rumah beliau yang tidak diketahui oleh orang lain, beliau mengetahui. Sehingga banyak sekali sahabat yang kadang tidak
tahu tentang hal-hal yang terjadi di dalam rumah beliau yang berhubungan dengan urusan fikih. Sering bertanya kepada Ibunda Aisyah. Bahkan tak jarang pula karena Aisyah itu Allah menurunkan sebuah ayat di dalam Al-Quran sebagai landasan hukum. Ya, banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang turun itu berkaitan dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Berkaitan dengan apa yang menimpa beliau. Sehingga dijadikan sebagai landasan hukum di dalam agama ini. Namun sebagaimana yang kita telah sampaikan tadi, meskipun beliau adalah di antara salah satu wanita terbaik, hidup dengan manusia terbaik, dalam rumah tangga, beliau dengan Rasulullah SAW dipenuhi dengan kebahagiaan. Namun, ternyata kehidupan Aisyah tidak selalu berjalan mulus. Itulah manusia. Meskipun manusia terbaik, hidup dengan manusia terbaik pula. Terkadang Allah memberikan cobaan. Dan itu juga menimpa ibunda kita Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Dikisahkan dalam sebuah riwayat, suatu hari pada sebuah perjalanan bersama Rasulullah, kalung Aisyah terjatuh. Kalung Aisyah terjatuh. Ya, waktu itu dikisahkan jatuhnya dalam keadaan sedang istirahat. Dalam keadaan sedang istirahat, dan waktu itu Aisyah itu dinaikkan di atas di atas sekedup. Sekedup itu semacam tenda. Semacam tenda yang ditaruh di atas unta. Ya, bisa bayangkan ya. Tenda yang ditaruh di atas unta, kemudian Aisyah disuruh naik ke dalamnya agar ketika perjalanan itu tidak terkena panas. Dan ketika istirahat, tenda itu diturunkan. Ya, tidak mungkin istirahat kok tendanya di atas unta terus. Terus Aisyah di atas situ terus, tidak. Tendanya diturunkan. Nah, ketika diturunkan inilah ya, ibunda Aisyah keluar dari tenda tadi. Nah, ketika kembali, ternyata kalungnya hilang. Maka beliau mencari lagi, kembali lagi. Nah, ketika mencari kalungnya yang hilang tadi, ternyata rombongan rombongan mau berangkat lagi. Rombongan yang tadi istirahat mau berangkat lagi. Kemudian sekedup atau tenda tadi, tenda yang ditempati oleh Aisyah tadi, karena sudah mau berangkat lagi, diangkat ke atas unta lagi. Ya, karena Aisyah waktu itu masih kecil, ibunda kita masih kecil. Ya, kita sampaikan tadi, beliau menikah masih kecil sekali. Jadi tubuhnya masih ringan. Tubuhnya masih ringan. Sehingga orang-orang yang menggotong, mengangkat tendanya tadi tidak merasa, ya, karena yang menggotong banyak orang, tidak merasa kalau ibunda kita Aisyah tidak ada di dalamnya. Dan mereka tidak berani bertanya. Tidak berani bertanya. Mereka sangat menghormati ibunda Aisyah, sehingga mereka tidak berani bertanya. Karena tidak bertanya, mereka berpikiran ibunda masih di dalam. Sehingga begitu dinaikkan di atas unta, langsung berangkat semuanya. Akhirnya ketika kembali ternyata ibunda Aisyah tidak mendapatkan rombongannya, semuanya sudah berangkat. Jadi beliau tertinggal dari rombongannya. Bersedih sekali Aisyah. Bersedih sekali. Dia terduduk di atas sebuah batu,
Ya, di dalam riwayat beliau sampai tertidur. Ya karena tertidur, tidak sadar. Orang yang tidur itu tidak sadar. Sampai cadarnya terbuka. Dan waktu itu syariat cadar sudah turun. Dan perlu diketahui, syariat cadar itu bukan budaya Arab. Bukan budaya Arab. Jadi di awal Islam belum ada syariat cadar. Jadi di awal Islam, para sahabat itu sudah mengenali wajah Ibunda Aisyah. Karena waktu itu belum disyariatkan memakai cadar. Dan waktu itu beliau ketiduran. Karena ketiduran tidak sadar, cadarnya terbuka. Tak lama kemudian seorang sahabat yang bernama Sofwan bin Mu'attal, yang mana beliau memang ditugaskan untuk berjalan di belakang sekali rombongan. Itu kebiasaan orang-orang yang dahulu mereka bepergian jauh. Ketika mereka bepergian dalam jumlah yang besar, artinya bepergian secara rombongan, mereka akan menugaskan salah seorang untuk berada di paling belakang sendiri. Untuk ngecek barangkali ada barang yang terjatuh atau ada barang yang ketinggalan. Dan inilah yang waktu itu ditugaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Sofwan bin Mu'attal. Dan ketika itu Sofwan bin Mu'attal melintas dan melewati Aisyah. Karena dahulu sudah pernah melihat wajah Ibunda Aisyah dalam keadaan beliau tersingkap cadarnya. Terkejut. Dia hanya berkata, berteriak, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Takut sekali dia melihat wajah Ibunda Aisyah. Itu secara refleks, tiba-tiba saja dia mengatakan hal tersebut. Ya karena keras, kalimat tersebut terucap begitu saja dari mulut Sofwan karena melihat Aisyah yang pernah ia kenali wajahnya sebelum turun perintah hijab. Aisyah pun terkejut segera menutupi wajahnya dengan jilbab yang dia kenakan. Kemudian apa yang terjadi? Karena hormatnya para sahabat kepada ibunda, para istri Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka tidak berani berbicara apapun. Maka Sofwan mendekatkan untanya kepada Ibunda Aisyah, kemudian memberikan isyarat untuk mempersilahkan beliau menaiki unta tersebut. Kemudian Sofwan menuntun untanya tanpa berbicara sedikit pun sepanjang perjalanan kepada Ibunda Aisyah, sampai akhirnya bertemu dengan rombongan mereka yang sedang beristirahat di sebuah tempat yang bernama Nahruz Zahirah. Nahruz Zahirah. Anggota rombongan sangat mengkhawatirkan keadaan Aisyah. Ya, sangat khawatir karena waktu itu mereka mengetahui Aisyah tidak ada. Saat itulah fitnah keji. Fitnah yang sangat keji, tuduhan yang sangat keji dilontarkan pada beliau. Ada seorang munafik, ya, seorang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, yang dia terkenal sebagai seorang yang jelas-jelas kemunafikannya. Dia mulai melontarkan fitnah untuk memecah belah kaum muslimin, untuk merendahkan derajat kaum muslimin. Dia mengatakan, tidak mungkin ada seorang laki-laki dan seorang perempuan bersama-sama. Apalagi perjalanan jauh ya. Mereka hanya berdua, sama-sama masih muda, tetapi tidak melakukan perbuatan keji. Masya Allah, sebuah fitnah yang luar biasa keji. Dan karena fitnah ini, banyak para sahabat yang terhasut. Banyak di antara para sahabat mempercayai fitnah ini. Sehingga mereka banyak yang membatin dalam hati mereka tentang keburukan tersebut. Mereka mulai mengguncingkan sahabat
Aisyah radhiyallahu anha yang beliau berjalan bersama dengan Sofwan tadi. Bahkan semenjak itu Rasulullah juga mulai agak ragu. Sejak peristiwa itu sifat Rasulullah pun berubah. Beliau tidak lagi bersikap hangat pada Aisyah. Beliau lebih banyak diam. Beliau lebih banyak diam kepada ibunda Aisyah. Maka menerima perlakuan seperti ini, Aisyah pun sedih sekali. Karena tidak seperti biasanya Rasulullah begitu dingin dan diam pada beliau. Karena sedih, Aisyah meminta izin pada Rasulullah untuk tinggal bersama orang tuanya. Ya Rasulullah, apakah engkau mengizinkan aku untuk bertemu dengan kedua orang tuaku? Maka beliau pun mengizinkan Aisyah pulang kepada orang tuanya. Di rumah orang tuanya Aisyah hanya bisa menangis. Ya. Dan waktu itu Aisyah tidak tahu sebabnya. Ya, tidak tahu sebabnya. Karena dikisahkan, diriwayatkan setelah sampai Aisyah itu sakit. Dan setelah sembuh, belum pernah tidak mendengar kabar apapun dari orang lain, langsung menerima perlakuan yang berbeda dari Rasulullah. Dia bingung, sedih, tidak tahu apa sebabnya. Barulah ketika sampai di rumah kedua orang tuanya, dia mengetahui bahwa ternyata di Madinah waktu itu telah tersebar fitnah yang keji tentang dirinya. Karena sedih sekali, dia tidak ingin makan, tidak ingin minum. Dia terus-menerus menangis. Ia merasa seluruh tubuhnya melemah. Ya lemah, orang tidak makan, tidak minum. Serasa tidak bertulang. Dan bahkan fitnah yang dilancarkan oleh Abdullah bin Salul tadi sempat mempengaruhi beberapa sahabat. Yang mereka ikut-ikutan mencela ibunda Aisyah. Sementara itu, Rasulullah juga berusaha menyelesaikan persoalan yang menimpa Aisyah. Namun malah terjadi pertikaian antara suku Aus dan Khazraj, yaitu penduduk asli Madinah. Mereka saling menuduh tentang siapa yang telah mencemarkan keluarga Rasulullah. Mereka sebagian yang imannya kuat tidak termakan dengan hasutan ini. Dan mereka tidak terima ada orang yang menjelek-jelekkan keluarga Rasulullah. Mereka yakin tidak mungkin itu menimpa ibunda Aisyah. Akhirnya mereka saling menuduh. Suku kamu yang menuduh, yang menyebarkan fitnah tersebut. Tidak, jangan-jangan suku kamu. Akhirnya mereka saling bermusuhan. Sehingga terjadi pertikaian di antara mereka. Rasulullah merasa apa yang dilakukannya tidak memberikan manfaat. Akhirnya beliau memilih untuk mendatangi rumah orang tua Aisyah, yaitu rumah Abu Bakar dan Ummu Ruman. Rasulullah menemui Aisyah dan kedua orang tuanya, kemudian beliau berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, jika memang engkau melakukan perbuatan tersebut," apakah ini Rasulullah menuduh? Tidak. Namun beliau hanya memastikan jika memang engkau tidak melakukan perbuatan tersebut, jika engkau melakukan perbuatan tersebut, bertobatlah. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Bertobatlah kalau memang engkau melakukan hal tersebut. Kalau engkau mau bertobat, insya Allah Allah akan mengampuni. Begitu maksudnya. Namun jika engkau tidak melakukannya, pasti Allah akan membelamu. Kalau memang engkau benar tidak pernah melakukan perbuatan yang dituduhkan tersebut, pasti Allah akan membelamu. Mendengar pertanyaan tersebut, kaget Aisyah, tersentak dia, dan berkata, "Wahai Rasulullah, engkau pun telah terpengaruh oleh fitnah tersebut.
Demi Allah, aku tidak akan bertobat untuk hal ini karena aku memang tidak melakukannya. Maka Aisyah meminta pembelaan dari ayahnya. Baik ayah, jawablah perkataan Rasulullah. Jangan diam saja ya, baik ayah. Maka sang ayah mengatakan, aku tidak tahu harus mengatakan apa. Ya karena memang aku tidak mempunyai saksi. Dan ketika disampaikan kepada ibunya, Ummu Ruman pun juga mengatakannya sama sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Bakar tadi. Dia tidak bisa berkata apa-apa karena memang tidak mempunyai bukti. Maka Aisyah merasa semakin lemah. Ya, semakin lemah. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan selain berkata, aku hanya mengeluhkan kesedihanku dan masalahku kepada Allah. Dia sudah tidak bisa mengeluh ke siapa-siapa lagi. Mengeluh kepada Rasulullah pun tidak mempunyai jawaban. Mengeluh kepada orang tuanya pun diam. Karena itu tinggal satu yang pasti mendengar ketika dikeluhkan. Siapa? Allah, Rabbnya seluruh manusia. Maka ini menjadi contoh bagi kita. Ketika kita mempunyai masalah, kita sudah mengadu kepada siapapun, semuanya tidak mendengar. Kita adukan masalah kita kepada Allah. Kita angkat tangan kita kepada Allah, memohon kepada Allah agar diberi penyelesaian dari masalah kita tersebut. Kita adukan kepada Allah. Insya Allah, Allah Maha mendengar, tidak sebagaimana manusia. Maha mengetahui segala apa yang terjadi. Tidak sebagaimana manusia, siapapun dia, meskipun itu seorang nabi terbaik sekalipun, beliau tidak mengetahui hal yang gaib. Sehingga beliau tidak tahu apakah fitnah itu benar atau tidak sebelum mendapatkan wahyu dari Allah. Ini menjadi pelajaran pula bahwasanya setinggi apapun kedudukan beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau tetaplah seorang manusia. Beliau hanya seorang manusia, yang membedakan hanya beliau diangkat sebagai seorang nabi. Bedanya, beliau akan mengetahui sesuatu apabila mendapatkan wahyu. Maka setelah Ibunda Aisyah mengadukan masalahnya kepada Allah, Zat yang Maha Tahu dan Maha Mendengar, tidak lama kemudian turunlah wahyu. Ya, turunlah wahyu langsung pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat itu juga Allah memberikan pembelaannya dari atas langit dan melepaskan Aisyah dari segala fitnah yang dituduhkan tersebut. Ya, segala fitnah yang dituduhkan tersebut. Dan tuduhan tersebut apa? Wahyu tersebut menjadi pembela Aisyah. Menjadi pembela bahwasanya apa? Beliau tidak melakukan apa yang telah dituduhkan oleh banyak orang tersebut. Nah ini di antara kisah yang menjadi ujian terberat dalam kehidupan Ibunda Aisyah selama hidup dengan Rasulullah SAW. Beliau pernah dituduh melakukan perbuatan keji dengan orang lain. Namun selain itu dikisahkan ya, Aisyah hidup berbahagia dengan baginda Rasulullah SAW. Ya, beliau sering bercanda dengan Rasulullah SAW. Ini menunjukkan kebahagiaan beliau. Ya, dalam riwayat banyak sekali tentang apa? Kisah kebahagiaan beliau dengan Rasulullah. Ya, misalnya suatu hari pernah beliau itu dipanggil oleh Rasulullah SAW untuk melihat atraksi para pemuda dari Habasyah yang mereka sedang berlatih pedang. Ya, berlatih pedang. Diajak duduk bersama Rasulullah. Kemudian Aisyah bersandar kepada pundak beliau. Ketika ditanya, sudah
Sudah Aisyah? Belum. Aku belum mau. Dibiarkan lagi. Sudah Aisyah? Belum. Aku belum mau. Ditanya lagi. Sudah cukup Aisyah melihatnya? Belum. Maka Aisyah mengisahkan. Sebenarnya aku mengatakan belum. Aku belum mau kembali ke rumah. Bukan berarti aku sangat menikmati pertunjukan mereka, tidak. Karena aku ingin berlama-lama bersama Rasulullah SAW. Duduk di luar. Sehingga dilihat oleh orang-orang. Aku bangga karena aku menjadi pendamping beliau. Nah, ini menunjukkan beliau sangat bahagia. Dan bahkan pernah suatu hari Rasulullah SAW sebagai bentuk kebahagiaan beliau bersama Aisyah, pernah mengajak lomba lari. Ya, insya Allah. Pernah suatu hari Aisyah diajak lomba lari oleh Rasulullah SAW. Dan ingat, waktu Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah, usia beliau itu memang sudah lumayan tua. Sudah berusia 50 tahun. Jadi kondisi fisik beliau itu sudah mulai agak menurun. Sehingga ketika itu Aisyah masih kecil. Lomba lari, ya sambil bercanda ini tentunya. Ternyata Aisyah menang. Karena tubuh Aisyah waktu itu masih lincah kecil. Ya, Aisyah bercerita, Nabi SAW berlari mendahuluiku, namun aku mengejarnya hingga aku bisa mendahului beliau. Sampai akhirnya menang. Namun suatu hari kembali, setelah lama berjalan waktu, tak kalah badanku menjadi gemuk. Ya. Ketika bertambah dewasa usianya, Aisyah menjadi gemuk. Nah, di saat gemuk itu Nabi SAW kembali mengajak lomba lari. Dan kemudian beliau berhasil mendahuluiku. Kemudian beliau bercanda, wahai Aisyah, ini balasan atas kekalahanku yang dahulu. Sekarang aku yang menang. Nah, ini menunjukkan beliau sering bercanda dengan Ibunda Aisyah. Ya? Sering bercanda dengan Ibunda Aisyah. Dan ternyata selain yang kita kisahkan tadi, dijelaskan oleh para ulama, Ibunda Aisyah itu memiliki keutamaan-keutamaan yang banyak sekali di antara wanita-wanita yang lain. Ya, banyak sekali keutamaan beliau. Di antara keutamaan yang disebutkan oleh para ulama, beliau adalah satu-satunya istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dinikahi dalam keadaan gadis, belum pernah menikah dengan orang lain. Karena seluruh istri beliau, bahkan istri pertama beliau siapa yang kita bahas kemarin, Khadijah radhiyallahu taala anha, sebelum menikah dengan beliau sudah pernah 2 kali menikah. Yang kedua-duanya akhirnya meninggal. Dan ternyata istri-istri yang lain selain Khadijah itu juga semuanya dalam keadaan sudah pernah nikah sebelumnya. Artinya mereka adalah orang-orang yang menjadi janda kemudian dinikahi oleh beliau. Hanya Aisyah saja yang dinikahi dalam keadaan masih gadis, artinya belum pernah menikah dengan yang lain. Maka Aisyah pun pernah mengatakan, aku telah diberi 9 perkara yang tidak diberikan kepada seorang pun setelah Maryam. Siapa Maryam? Maryam itu ibunda Nabi Isa alaihissalam. Jibril telah menunjukkan gambarku tak kala Rasulullah SAW diperintah untuk menikahiku. Ya, sebagaimana kita sebutkan tadi. Beliau menikahiku tak kala aku masih gadis. Dan tidaklah beliau menikahi seorang gadis kecuali diriku. Beliau meninggal dunia sedang kepalanya dalam keadaan di dalam dekapanku. Jadi Rasulullah SAW meninggal dalam keadaan didekap oleh Ibunda Aisyah. Serta beliau dikuburkan di rumahku. Ya, setelah Rasulullah SAW meninggal wafat, dia tidak dikuburkan bersama sahabat-sahabat yang lainnya di kuburan baqi, namun dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu taala anha. Para malaikat menaungi rumahku.
Al-Quran turun sedang aku dan beliau dalam keadaan dalam satu selimut. Pernah ketika beliau tidur satu selimut dengan Aisyah, turun ayat. Aku adalah putri kekasih dan sahabat terdekatnya. Sebagaimana kita sampaikan lagi tadi, kita sampaikan tadi. Putri dari sahabat terdekatnya. Pembelaan kesucianku turun dari langit. Ini pun juga kita kisahkan tadi. Allah membela langsung tentang kasus yang menimpa ibunda tadi. Aku dilahirkan dari dua orang tua yang baik. Aku dijanjikan dengan ampunan dan rezeki yang mulia. Insyaallah. Dan di antara keutamaan yang lain ternyata beliau adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW di kalangan wanita. Tentunya beliau berkata seperti itu karena waktu itu adalah masa di mana istri beliau yang pertama yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha sudah meninggal. Artinya wanita yang paling dicintai ya dalam keadaan masih hidup. Dan ini Ini diriwayatkan oleh seorang sahabat. Ya, seorang sahabat yaitu Amr bin Al-As pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kisahnya unik ini. Sahabat ini sebelum bertanya itu batin. Karena Rasulullah itu Masya Allah, beliau itu orang yang sangat baik kepada semua orang. Baik sekali kepada siapapun. Saking baiknya kepada semua orang, orang yang bermuamalah dengan beliau, orang yang berhubungan dengan beliau, yang setiap hari berjumpa dengan beliau, melakukan aktivitas bersama beliau, itu merasa seolah-olah dia merasa sebagai orang yang paling dicintai Rasulullah. Karena baiknya, kok baik sekali ya Rasulullah. Aku ini orang yang paling dicintai beliau ya, gitu. Maksudnya begitu. Amr bin As. Dia mulai GR. Percaya diri. Maka dia ngetes. Mau bertanya. Dengan anggapan tadi. Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling engkau cintai? Jawabnya Aisyah. Dia tidak terima. Ya wajar, Aisyah kan wanita, istrinya. Bukan itu maksud saya, Aisyah. Karena dia merasa Rasulullah begitu baik kepadanya. Dia berharap dialah wanita, laki-laki yang paling dicintai Rasulullah. Maka dia berkata, bukan dari kalangan wanita wahai Rasulullah, tapi dari kalangan laki-laki. Siapa yang paling kau cintai? Maka beliau menjawab, yang paling aku cintai dari kalangan laki-laki adalah bapaknya. Ternyata salah dugaan siapa? Sahabat Amr bin Al-As tadi. Namun beliau tidak kecewa. Karena meskipun bukan menjadi orang yang paling dicintai, ternyata Rasulullah juga berbuat baik sekali kepadanya. Ini. Maka pantaslah kita mencintai, apalagi mencela maka pantaskah kita membenci beliau? Ya tidak mungkin, tidak pantas kita membenci beliau. Para sahabat mencintai beliau, Rasulullah juga mencintai beliau. Ya tidak mungkin seorang muslim yang dia benar-benar muslim akan membenci beliau. Padahal Allah sendiri yang membela beliau. Memang ada Ustaz? Ada. Sebagaimana yang Ustaz sampaikan di awal tadi. Ada golongan yang mencaci Abu Bakar, Umar. Dan ternyata mereka juga mencaci maki ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Mereka adalah orang-orang yang termakan dengan fitnah tadi. Dan mereka tidak mempelajari tentang pembelaan yang diberikan oleh Allah langsung pada ibunda kita. Sehingga mereka mengatakan ibunda Aisyah itu adalah orang yang berbuat zina. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik.
Dan berikutnya, ya banyak sekali keutamaan beliau. Ustaz bacakan satu lagi. Ya. Keutamaan beliau yang lain adalah ternyata Aisyah adalah wanita yang paling alim. Apa alim itu? Paling berilmu di antara para wanita yang lain. Sehingga para ulama mengatakan, apabila ilmu Aisyah dikumpulkan dengan ilmu seluruh wanita semuanya, maka ilmu Aisyah pasti akan lebih utama. Aisyah adalah wanita yang paling faqih dan pendapat-pendapatnya adalah pendapat yang paling membawa kemaslahatan untuk umum. Ini seorang wanita yang Masya Allah, ibunda kita sebagai seorang muslim, ibunda kaum mukminin semuanya, ummahatul mukminin. Karena Rasulullah SAW menjadikan istri-istri beliau sebagai ummahatul mukminin, dan ini pun turun atas perintah Allah. Maka kita sebagai seorang muslim ya harus seperti itu, menempatkan beliau-beliau, istri beliau itu sebagai ibunda kita. Ayo coba kalau kita kepada ibu kita, cinta tidak kita? Tentu sangat mencintai, tentu sangat menghormati. Terlebih-lebih kita harus bersikap tersebut seperti itu juga kepada ibunda bagi seluruh kaum mukminin, yaitu para istri Nabi. Kita jadikan mereka sebagai orang yang kita cintai. Kita jadikan mereka orang yang kita contoh, kita teladani dalam kehidupan kita. Karena mereka adalah manusia-manusia terbaik. Masya Allah. Sebenarnya masih banyak keutamaan-keutamaan yang dituliskan oleh para ulama tentang beliau. Namun berhubung waktunya sudah habis, kita akhiri dulu pembacaan kisah tentang kehidupan ibunda kita Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Ya, barangkali ini yang Ustaz bisa sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan apabila ada kekurangan dan kesalahan dari apa yang Ustaz sampaikan, kembali Ustaz memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.